Smart listener, di masa pandemi COVID-19 ini kesehatan memang jadi fokus utama gitu ya. Kadang kita suka lupa untuk memeriksakan kesehatan ke dokter. Bahkan kalau ada yang memeriksakan kesehatan ke dokter ya paling-paling khususnya untuk masyarakat di Sulawesi Selatan ya. Yang diperhatikan paling penting itu adalah kebugaran, stres ataupun berat badan yang dikonsultasikan kepada tim medis. Jarang banget kayaknya ya kita dengan sengaja datang ke dokter untuk memeriksakan mata gitu kalau nggak ada gangguan gitu ya. Nah apalagi untuk anak-anak, kadang kita biasanya nggak sadar kalau ternyata anak-anak kita tuh udah matanya terganggu, penglihatannya terganggu, butuh alat bantu seperti kacamata. Nah makanya sore hari ini Rifa Majid mengajak Anda untuk ngobrol soal pemilihan kacamata yang tepat bagi anak bersama dengan narasumber saya yang luar biasa. Sore hari ini sudah hadir di studio Smart FM. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada yang cantik, ada yang tampan juga ya. Jadi kita lengkap di studio ini Smart Listener. Tapi sebelum itu saya menyapa dulu Anda yang baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung di 101,1 Smart FM Makassar. Nah, narasumber saya yang pertama nih ya, seorang pria yang dari tadi udah hadir di kantor Smart FM Makassar, luar biasa. Ada kita panggilnya apa ya? Mas Bro, Abang atau gimana nih? Ada Baso Muhaimin AMDRO, Sekretaris Iropin Pengurus Daerah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Emin. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa ya. Benar. Aktivitas lancar? Lancar. Lancar jaya, kayak jalan tol ya. Selain ada Bang Emin, karena kan ini Bang Emin memang khusus untuk ini nih, kalau kita pengen milih kacamata yang tepat nanti Bang Emin si ahlinya. Siap. Gitu ya. Nah selain Bang Emin juga ada Mbak Fitriani Kasim, District Officer dari Project Child dari Helen Keller Internasional. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fitriani Kasim, disingkat jadi Vika. Iya benar. Saya tadi manggilnya Fitriani iya, gitu, benar. tapi ternyata Vika namanya. Singkat Vika aja gitu ya. Iya. Apa kabar Mbak Vika? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Sehat walafiat. Aktivitasnya seperti apa? Sekarang ini kita masih bekerja dari rumah karena anjuran dari kantor juga untuk mengurangi pandemi COVID ini seperti itu. Selamat datang loh di studio Smart FM Makassar. Terima kasih sudah hadir. Dan kita kan topiknya sore hari ini bagaimana pemilihan kacamata yang tepat bagi anak. Betul. Gitu. Kenapa sih anak-anak harus pakai kacamata? Gitu ya. Mungkin ya yang pasti karena penglihatannya terganggu gitu ya. Tapi kan anak-anak biasanya nggak tahu. Saya udah butuh kacamata nih. Atau mereka nggak bisa menyampaikan secara langsung ke orang tua. Kalau bukan orang tua yang nanya langsung gitu ya. Tapi sebenarnya boleh dulu dong dikasih tahu ke smart listener gitu ya. Biasanya orang pakai kacamata itu mengalami gangguan penglihatan apa-apa saja sih sebenarnya gitu. Boleh dijelaskan dulu dari Mbak Vika dulu deh. Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai gangguan penglihatan pasti ujung-ujungnya orang akan berbicara mengenai kebutaan seperti itu. Nah kalau gangguan penglihatan itu adalah salah satu bagian dari kebutaan. Hanya yang kita ketahui bahwa kebutaan itu penyebabnya bervariatif. Bisa jadi karena variatifnya ketika dalam Boleh dekat-dekat sama mic-nya. Oke. Jadi yang saya katakan tadi penyebab kebutaan itu bisa jadi karena kelainan dalam selama masa kehamilan, kemudian atau bisa jadi disebabkan ketika anak mulai mengalami masa pertumbuhan seperti itu, Mbak. Biasanya anak-anak mengalami gangguan penglihatan atau secara medis sebutannya apa sih gitu ya? Itu di usia berapa? Ya, jadi rentang usia bisa saja semua rentang usia bisa kena. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dia gangguan dari masa sebelum lahir, itu bisa jadi anak mengalami kebutaan ketika anak sudah dilahirkan seperti itu. Tapi kalau misalnya anak mengalami kebutaan dari masa pertumbuhannya, bisa jadi anak mulai mengalami kebutaan di umur 7 sampai sekian tahun, sampai dia beranjak menuju menjadi remaja, itu bisa jadi anak mengalami kebutaan. Tapi ada tahapannya dulu. Dari gejala ringan seperti kelainan refraksi ya Mas. Iya, kelainan refraksi benar. Kelainan refraksi. Iya, nah, kelainan refraksi itu apa? Bang Jadi Emin. kelainan refraksi itu kelainan yang terjadi karena mata tidak bisa memfokuskan bayangan tepat di retina, jadi penglihatannya jadi kabur. Rabun-rabun gitu ya. Benar, iya.
Berbayang, rabun itu salah satu gejala kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi sendiri yang umum itu ada miop. Biasa orang umum sebut mata minus. Atau rabun jauh. Rabun jauh, benar. Jadi miop. Ada hipermetrop atau rabun dekat. Nah, terus ada yang berkaitan dengan usia, itu namanya presbiop. Jadi kalau presbiop ini dialami mungkin yang sudah agak berumur ya, 40 tahun ke atas, jadi dia kesulitan untuk membaca. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai membaca SMS kurang jelas, yakinlah Anda presbiop. Wah. Saya langsung ini nih, aduh saya kayaknya udah pernah mengalami hal itu, langsung mengingat-ingat gitu ya. Ya. Oke, gejala yang paling umum ditemukan adalah ya gangguan membaca gitu kalau misalnya, atau sering mengkerutkan mata, mencipikkan mata. Ya, memicingkan mata itu memicingkan mata, oke. Untuk ini supaya penglihatan lebih jelas. Jadi untuk lebih fokus dia picingkan matanya. Nah, itu salah satu gejala. Jadi kalau mungkin karena kita ini anak ya, orang tua harus lebih aware, lihat ini anak saya kenapa nonton miring, agak picing matanya. Nah, itu perlu dicek matanya. Apalagi kan sekarang kan anak-anak ya udah dari usia berapa, dari masih sangat dini sudah kenal yang namanya gadget gitu ya. Makanya kayaknya potensi untuk gangguan penglihatan apalagi kelainan refraksi itu sangat besar gitu ya. Meningkat. Tapi buat Bang Emin sendiri kalau di Sulawesi Selatan seberapa besar sih ditemukan kelainan refraksi ini pada anak gitu? Jadi kelainan refraksi pada anak ini itu perlu diketahui juga, ada yang terdeteksi cepat, ada yang tidak. Apalagi kalau untuk anak-anak balita ya, belum bisa ngomong. Iya, benar. Ini dia tidak bisa menyampaikan penglihatan saya kabur mah atau bagaimana. Jadi itu dari orang tuanya yang lihat. Nah, ini juga maksudnya kalau dia tidak memeriksakan dirinya, itu kan tidak ditahu ini kelainannya sampai mana. Nah, jadi untuk data yang saya punya ya, untuk di Makassar sendiri itu Balai Kesehatan Mata, kebetulan saya di Balai Kesehatan Mata, itu dalam setiap hari itu paling tidak sekitar 10 anak yang memeriksakan dirinya. Itu yang tahu ada gangguan, ada gejala. Nah, belum yang tidak bergejala, maksudnya dia tidak tahu saya punya kelainan refraksi, jadi dia santai-santai saja seperti itu. Iya, benar. Padahal udah rabun-rabun penglihatannya, cuman karena itu tadi tidak bisa mengkomunikasikan hal itu kepada orang tua, makanya udah santai aja selama masih bisa membaca ya kan. Nah, tapi ini juga nih yang menarik. Bang Emin kan dari Iropin gitu ya, seorang refraksionis optician atau kita singkat RO. Benar, gitu RO. Ya. Bekerja sama dengan HKI atau Helen Keller International yang fokus memang ke kesehatan mata pada anak gitu. Nah, saya penasaran kenapa sih HKI itu fokusnya ke kesehatan mata anak gitu, apalagi di Sulawesi Selatan ini. Oke, jadi kenapa sih HKI fokus pada kesehatan mata anak? Kalau misalnya orang tua itu rata-rata mereka mengalami gangguan penglihatan atau masalah penglihatan itu dari glaukoma. Orang tua masih sempat menikmati indahnya hidup sampai usia 40 tahun, mungkin atau 50 tahun. Tapi kalau untuk anak-anak itu berbeda. Kalau misalnya mereka mengalami kebutaan dari kecil, bayangkan berapa lama tahun menderita yang anak-anak hadapi. Kalau misalnya angka harapan hidupnya itu 40 tahun. Kita harus benar-benar satu pemahaman nih. Buta ini bukan hanya yang benar-benar nggak bisa ngelihat sama sekali ya. Benar. Jadi kebutaan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya permanen, sama ada yang sifatnya temporary. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia kebutaan total itu bisa jadi karena yang saya katakan tadi, dia karena kelainan bawaan lahir seperti itu. Nah, kalau misalnya karena temporary itu dia lahirnya dalam bentuk baik-baik saja, tapi sering berjalannya waktu, bertambahnya usia, anak mengalami kelainan refraksi. Nah, kalau misalnya itu tidak dideteksi sejak dini seperti yang Pak Emin katakan, itu akan mengalami kebutaan seperti itu. Mengapa kami fokus sama anak-anak? Kami berpikir tentang tahun kebutaan yang diderita oleh anak. Kalau misalnya umur 7 tahun anak sudah mulai mengalami gangguan penglihatan, kemudian tidak ditangani, lama-kelamaan anak akan menjadi buta seperti itu. Bahkan mungkin cita-cita yang dia ingin dapatkan sebagai polisi, mungkin dokter, mungkin itu nggak akan pernah tercapai. Itu yang kami fokuskan, bahwa mata anak ini penting untuk diselamatkan seperti itu. Karena hidup mereka masih panjang, masih banyak yang harus dilalui, banyak cita-cita di masa depan yang bisa dicapai. Nah, kalau matanya bermasalah gimana gitu ya. Oke, wow, luar biasa nih. Kita harus benar-benar aware nih soal kesehatan mata, apalagi
kepada anak gitu ya. Nah, untuk Anda smart listener yang juga ingin bergabung, udah ada nih beberapa yang masuk di WhatsApp kita, nanti kita bacain ya. Satu, soal pemilihan kacamata yang tepat pada anak gitu ya, atau bagi anak, karena menyelamatkan penglihatan anak itu menjadi salah satu yang sangat penting. Anak-anak itu kan punya masa depan yang panjang gitu, hidupnya masih panjang. Kalau udah punya gangguan penglihatan, apalagi mengalami kelainan refraksi begitu ya dari dini, ya gimana nantinya gitu ya. Tapi tadi kita kan udah sedikit membahas ya soal kelainan refraksi gitu. Saya penasaran, kelainan refraksi ini sebenarnya disebabkan karena apa sih, dan kenapa anak-anak tuh, atau bukan hanya anak-anak ya, kita pun orang dewasa mengalami itu. Biasanya kenapa? Apa penyebabnya? Boleh dijawab Bang Emen? Oke, jadi kelainan refraksi itu umumnya memang terjadi dari lahir ya. Jadi anak yang baru lahir itu memang sudah punya kelainan refraksi. Tapi seiring berkembangnya usia, itu kelainan refraksinya akan berkurang seiring dengan perkembangan organ-organ penglihatannya di mata. Nah, cuma biasanya pada umur tertentu ada yang tersisa. Jadi tetap tidak bisa memfokuskan dengan baik pada usia berikut-berikutnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, jadi anak sendiri itu biasanya kalau dia dari kecil tidak menyadari kalau dia penglihatannya kabur. Jadi dia menganggap, oh memang seperti ini penglihatan saya. Iya. Iya kan? Jadi kalau tidak ada ini orang tua, itu anak tidak akan bilang, "Mah, penglihatan saya kabur." Iya. Dia menganggap memang penglihatan saya seperti itu karena dari kecil saya melihatnya seperti itu. Nah, jadi penting untuk orang tua lihat gejala-gejala apa sih sama anak yang perlu diwaspadai nantinya. Jangan sampai anak saya punya kelainan refraksi tapi saya tidak tahu. Oke. Nah, tapi apakah makanan, atau kalau sekarang nih ya, anak-anak tuh kan dari kecil udah kenal gadget, udah nonton YouTube ini itu dan lain sebagainya, akhirnya ada kelainan. Apakah itu salah satu faktor yang memang menyebabkan kelainan refraksi atau kebutaan pada anak gitu? Nah, ya, ini salah satu yang menyebabkan kelainan refraksi juga booming ya, membesar karena gadget untuk anak itu tidak dibatasi. Nah, jadi anak ini sudah diberikan gadget dari kecil. Jadi ketika dia bermain gadget dan tidak diawasi, dia akan fokus terus pada jarak tertentu ke gadget. Nah, ini akan membuat mata anak tegang dalam waktu lama. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan organ-organ matanya. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, ini akan menetap seperti itu dan nantinya penglihatannya akan tidak bertumbuh sempurna karena itu tadi dalam waktu lama memandang gadget terlalu dekat. Iya. Oke, baik. Itu dia smart listener ini yang harus benar-benar diwaspadai gitu ya. Terus nah ini nih, karena kan HKI adalah salah satu yang fokus pada kesehatan mata anak gitu ya. Saya penasaran untuk mencegah atau program-program pencegahan kebutaan pada anak itu di HKI apa aja, Mbak Vika? Jadi kalau di HKI sendiri yang utamanya itu adalah kami melakukan peningkatan kapasitas. Jadi untuk mencegah jangan sampai anak mengalami kebutaan itu kita mulai dengan membangun kesadaran diri para orang-orang sekitar seperti itu. Dalam hal ini contohnya adalah guru sekolah. Jadi guru sekolah kan yang paling akrab dengan anak-anak seperti itu. Jadi kita coba membangun kesadaran untuk guru-guru sekolah. Bagaimana caranya kita melakukan deteksi dini pada anak yang memiliki gangguan penglihatan. Jadi kalau misalnya mereka di kelas, guru sudah melihat ada anak yang mulai memicingkan mata atau mungkin tidak bisa melihat tulisan yang ada di papan tulis, kita mulai memberikan informasi kepada guru. Apa sih gejala-gejala yang disampaikan sama anak secara tidak langsung seperti itu? Atau tidak, bagaimana caranya kita melakukan deteksi dini pada anak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di tingkat posyandu sendiri kita mengadakan sosialisasi kepada kader posyandu. Jadi nanti kader posyandu bisa melihat gejala-gejala kecil atau gejala-gejala sederhana yang ditampakkan pada anak, seperti misalnya ada bintik putih di area mata, kemudian anak tidak bisa melihat. Lalu kalau misalnya anak balita berjalan dia nabrak-nabrak sesuatu, itu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan penglihatan. Seperti itu. Selain sosialisasi tingkat posyandu, kemudian pelatihan guru sekolah, kami juga melatih tenaga puskesmas di seluruh Sulawesi Selatan. Jadi puskesmas yang ada di Sulawesi Selatan kami latih, kami mengundang 3 orang tenaga kesehatan dari setiap puskesmas
untuk dilatih bagaimana caranya kita melakukan deteksi dini kepada siswa. Karena kan ada programnya pemerintah itu yang menjadikan screening untuk siswa tahun ajaran baru, itu mereka melakukan screening dan alhamdulillah screening mata ini menjadi pengetahuan tambahan bagi petugas puskesmas bagaimana caranya melakukan deteksi dini. Karena selama ini yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas itu hanya melihat anak ini mengalami buta warna atau tidak. Mereka itu tidak pernah melihat secara langsung atau melakukan deteksi dini apakah anak ini punya gangguan penglihatan atau tidak, seperti itu, Mbak. Ya, oke. Tapi berarti memang sudah menjangkau seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, iya. Seperti apa sih pencapaiannya sampai saat ini gitu? Oke, kalau berbicara mengenai pencapaian yang selama ini sudah kami laksanakan di lapangan, yang pertama kami melakukan pendampingan untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan berupa rujukan untuk ke Fasyankes utama atau Fasyankes yang ada di di tingkat provinsi seperti itu. Jadi anak-anak yang punya gangguan penglihatan di daerah itu kami anjurkan dulu untuk mengikuti rujukan pemerintah, yaitu menggunakan BPJS. Seperti itu. Jadi kami mendampingi jika memang anak dibutuhkan untuk anak membutuhkan pelayanan kesehatan sampai di Makassar, misalnya di Rumah Sakit Unhas, kami mendampingi pemberian layanan transport, kemudian penggantian uang konsumsi seperti itu. Kemudian juga kami jika memang pasien tidak mendapatkan tempat yang inap di Makassar, maka kami akan mencoba untuk mencarikan tempat inap seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, baiklah. Ini kan udah ketahuan gitu ya. Katakanlah kita udah sadar nih untuk pemeriksaan kesehatan mata, begitu udah ketahuan sebabnya apa, dan anak-anak ternyata punya kelainan. Biasanya kalau gangguan mata itu atau susah melihat, ada gangguan lah ya gitu, ujung-ujungnya orang kayaknya saya harus pakai kacamata deh. Nggak mau pakai kacamata, pakainya lensa aja gitu. Nah itu seperti apa? Saya mau ke Bang Emin gitu. Kalau misalnya kita harus pakai kacamata nih, kacamata yang tepat untuk kita dewasa dan khususnya untuk anak-anak, itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau berbicara kacamata yang baik ya atau yang tepat untuk anak, yang pasti sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi yang paling pertama alasan orang memakai kacamata itu karena butuh koreksi refraksi. Jadi ada kelainan refraksi yang harus dikoreksi agar penglihatannya kembali normal. Nah, yang pertama ukuran lensanya harus sesuai dengan kebutuhan koreksi refraksi anak. Nah, jadi dengan ukuran lensa yang tepat, anak akan melihat lebih jelas, kualitas hidupnya akan meningkat pasti, karena apalagi untuk anak-anak SD ya, atau yang masih dalam bangku sekolah belajar. Jadi kalau anak dengan kelainan refraksi tanpa kacamata, dia harus duduk di depan gitu. Kasihan dia jadi areanya cuma bangku depan, dia nggak merasakan bangku belakang gitu. Biasanya kalau di belakang langsung maju ke depan, depan papan. Benar. Nah, makanya dengan kacamata yang tepat, dia akan bisa melihat dengan jelas dimanapun dia duduk. Nah, terus itu dari segi koreksi refraksinya. Nah, kemudian aktivitasnya, menunjang aktivitasnya. Ini anak dia suka sport nggak? Banyak kegiatan di luar nggak? Banyak gerak nggak? Nah, itu kita lihat dari pemilihan bahannya, bahan frame-nya, frame yang cocok untuk dia yang seperti bagaimana. Pokoknya dia, saya senang main bola tapi harus pakai kacamata. Ada bahan-bahan kacamata yang mendukung itu. Nah, itu harus disesuaikan untuk mendukung kegiatannya. Nah, terus untuk anak-anak biasanya pada perempuan ya, jadi dia suka motif yang seperti ini, itu harus sesuai selera juga. Karena walaupun dia sudah mendukung koreksi refraksinya tepat, bahannya mendukung untuk kegiatannya, tapi kalau dia nggak suka warnanya gitu kan, biasa anak-anak nggak mau pakai. Jadi itu harus kita sesuaikan. Jadi anak-anak seleranya suka warna pink, biasanya cewek ya, kita carikan yang sesuai dengan kegemarannya itu. Iya. Jadi selain sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan selera. Karena ini adalah hal yang satu benda yang dipakai terus tiap hari untuk mengobati. Kalau nggak dipakai karena mungkin motifnya nggak suka ya sama aja gitu kan. Tapi ini mitos atau fakta nih? Iya. Kalau menurut Bang Emin sendiri, ada orang yang pakai kacamata gitu ya, baik yang dewasa ataupun anak-anak khususnya. Tadi matanya minus berapa, terus gara-gara pakai kacamata, terus minusnya nambah. Jadi istilahnya kayak salah satu yang bikin orang malas pakai kacamata juga itu kayaknya ya. Karena jangan sampai saya pakai kacamata malah matanya makin rusak gitu. Itu gimana? Nah,
Jadi kita harus pahami dulu. Jadi kacamata di sini itu sebenarnya adalah alat bantu. Jadi orang dengan kekurangan atau kelainan refraksi tidak bisa melihat dengan jelas, dengan pakai kacamata akan terbantu melihat dengan jelas. Nah, jadi kacamata di sini kedudukannya dia cuma alat bantu, bukan obat ya. Bukan obat. Bukan Oke. obat. Jadi bukan bilang dengan kacamata penglihatan saya akan sembuh, nanti suatu saat akan lepas kacamata. Bukan seperti itu. Kacamata itu alat bantu, bukan obat. Jadi dengan memakai kacamata dia akan terbantu melihat dengan jelas. Adapun orang yang dengan pakai kacamata pada akhirnya melepas kacamatanya itu karena memang organ mata itu bertumbuh seiring dengan usia. Jadi kalau perkembangannya bagus sampai umur tertentu penglihatannya jadi normal, itu bisa terjadi atau bisa juga bertambah buruk. Jadi tidak bisa menyalahkan kacamata. Dengan kacamata penglihatan saya tambah kabur, tidak. Itu karena memang kondisi matanya, kenaikan ukuran. Jadi kadar kelainan refraksinya meningkat. Nah, itu bukan salah kacamata sebenarnya. Jadi memang perkembangan organ matanya itu sendiri. Bisa jadi juga karena faktor-faktor lain mungkin faktor kesehatan lain yang mempengaruhi penglihatan. Begitu ya. Jadi bukan karena kacamata. Gitu ya. Oke. Tapi benar gak sih kalau misalnya kita pakai kacamata gitu ya, khususnya untuk anak-anak, ini bisa mengobati atau menyembuhkan ya? Karena tadi kita kacamata bukan obat, tapi alat bantu. Tapi membantu menyembuhkan kelainan refraksi, diabetes dan kebutaan. Seperti itu. Iya. Jadi testimoni bukan testimoni sih. Pertanyaan itu pernah kami dapatkan ketika melakukan pelatihan kesehatan mata untuk tenaga puskesmas. Dan pada saat pelatihan kebetulan kami didampingi oleh salah satu district trainer yang kami rekrut juga sih, kami latih dari dinas kesehatan dan salah satunya adalah dokter. Dan mengenai mengobati diabetes, kemudian mengobati yang tadi Mbak sebutkan, bukan maksud memblame untuk suatu produk gitu. Cuma menurut pendapat beliau bahwa kacamata itu seperti yang dikatakan fungsinya sebagai alat bantu. Kalau sebagai obat untuk penyakit diabetes itu jawabannya beliau itu kurang tepat, karena setiap masalah penglihatan itu punya tempatnya masing-masing dan punya cara pengobatannya masing-masing. Kalau misalnya kita menjadikan kacamata sebagai obat seperti yang dikatakan Mas Emin, itu sepertinya kurang tepat seperti itu. Jadi kalau dikatakan kacamata untuk mengobati diabetes, kacamata untuk mengobati ini itu kata tenaga medis kami di kabupaten itu katanya hanya berupa testimoni yang dirasakan oleh pengguna kacamata tersebut. Sedangkan untuk mengobati ya kita harus datang ke ahli kesehatannya, yaitu dalam hal ini dokter spesialis mata, untuk melihat kira-kira bagian mana yang perlu disembuhkan atau bagian mana yang perlu diobati seperti itu. Oke, sedikit tambahan Mbak, boleh? Itu? Terkait pencapaiannya HKI tadi, menyinggung dari yang dikatakan oleh Mas Emin terkait kacamata. Salah satu pencapaian yang sudah HKI lakukan juga yaitu kami sudah melakukan layanan refraksi untuk siswa yang di screening. Kemudian kami memberikan kacamata kepada siswa yang membutuhkan kacamata. Jadi kami mengundang siswa untuk datang ke tempat pemeriksaan, kemudian diperiksa sama teman-temannya Mas Emin, teman-teman RO. Setelah ditentukan oleh RO bahwa anak ini minus sekian, misalnya dia plus sekian, baru kita berikan bantuan kacamata gratis dari donor yang HKI berikan, diberikan oleh HKI gitu. Oke, baik. Dan itu semuanya gratis. Betul, gitu ya. gratis. Nah, masih bersama Rifa Majid dan juga Bang Emin serta Mbak Vika nih dari Helen Keller International. Kita masih membahas soal pemilihan kacamata yang tepat bagi anak. Saya ingin menyapa yang bergabung di WhatsApp. Selamat sore untuk, ini kita bacain satu-satu ya. Ada di YouTube juga nih banyak yang bergabung sore hari ini. Dari Asni di Sungai Limboto gitu ya. Penyebab dan gejala sakit mata seperti apa pada anak yang wajib diwaspadai oleh orang tua? Siapa nih yang mau jawab? Boleh, silakan. Ya, silakan. Jadi yang di lapangan yang kami dapatkan itu adalah biasanya orang tua akan sering mendapatkan keluhan kalau misalnya anak itu punya gejala mata putih di area matanya. Kemudian anak kalau jalan suka nabrak-nabrak. Anak biasanya matanya juling, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah anak saya tidak bisa melihat, seperti itu. Jadi gejala-gejala itu yang biasa ditunjukkan oleh ibu-ibu yang disampaikan kepada kader Posyandu dan disampaikan kepada kami, seperti itu pada saat kita melakukan pelatihan kesehatan mata, seperti itu. Jadi kalau ditanya gejalanya ya keempat tadi itu. Iya, oke. Tapi kalau misalnya matanya suka merah nih anaknya, dikit-dikit memerah gitu, itu
bisa jadi juga. Ya, itu kalau merah itu kan kemungkinan ada gangguan ya, ada radang atau bagaimana, itu perlu cepat dirujuk untuk ke dokter mata untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat penyebabnya apa. Jangan sampai terlambat ada infeksi, itu kasihan untuk anaknya. Jadi kalau mata merah itu memang sebaiknya cepat langsung ke dokter mata. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Yesi. Sejak umur berapa sih udah bisa dilakukan pemeriksaan dini pada mata anak? Oke, pemeriksaan refraksi untuk anak itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak 3 bulan kelahiran anak. Jadi untuk kasus-kasus tertentu memang sebaiknya dicek. Seperti kelahiran prematur itu kan kita waspada, sebaiknya langsung dicek ke dokter mata untuk ininya. Jadi di usia 3 bulan itu sudah bisa diperiksakan. Sementara untuk efektif pemeriksaan refraksinya itu ketika anak sudah mulai bisa komunikasi. Jadi kita ketepatan pemberian koreksi refraksi akan lebih bagus apabila anak sudah bisa komunikasi. Mungkin di umur 4-5 tahun itu kita sudah bisa kasih koreksi refraksi yang tepat untuk anak. Tapi kalau untuk anak-anak yang kayak dibilang dari lahir dia juling atau kayak tidak merespon cahaya, itu bisa dilakukan lebih awal. Jadi di usia 1-2 tahun itu kita bisa cek apakah ada gangguan, apakah cukup cuma kelainan refraksi atau ada gangguan lain, itu sebaiknya sudah bisa ditentukan dari situ. Oke, dan kalau misalnya ditanya kapan bisa, dari usia 3 bulan tadi udah bisa ya? Iya, secepatnya. Secepatnya gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Lula. Lula di mana nih? Mau nanya, apakah memakai kacamata dapat menyembuhkan minus saya, Pak? Oke, seperti yang kita bahas tadi ya, kacamata bukan obat, tapi melainkan alat bantu. Jadi dia tidak memberikan efek menyembuhkan, tidak. Tidak seperti itu. Tidak menyembuhkan tapi sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu. Boleh mungkin dicoba pengobatan juga sembari pakai kacamata, sembari coba pengobatan lain juga gitu ya. Ya, makanya di sini kelainan refraksi itu bukan digolongkan penyakit, karena dia bukan disembuhkan. Jadi dibantu dengan salah satunya itu kacamata. Jadi makanya disebut juga kelainan, bukan penyakit. Baik. Nah, dari Nesti Mei di YouTube channel Smart FM berkomentar, Kak, saat ini saya masih berumur 20-an, tapi penglihatan kabur berdasarkan pemeriksaan di optik silinder 2. Apa penyebab silinder? Saat kecil beberapa kali jatuh sih, gitu. Apakah itu jadi salah satu penyebabnya? Bisa jadi. Jadi silinder itu terjadi karena bentuk bola mata yang tidak simetris. Jadi bentuk ideal bola mata itu seperti bola bulat. Nah, tapi ketika agak gepeng bolanya itu akan menyebabkan pembiasan di mata tidak pada satu titik. Makanya kayak berbayang. Makanya itu yang disebut astigmatisme. Biasa orang bilang silinder. Koreksi refraksinya berupa koreksi silinder. Jadi itu satu kelainan refraksi yang namanya astigmatisme. Jadi dikoreksi dengan lensa silinder. Jadi karena bentuk bola matanya tidak simetris sempurna. Makanya penyebabnya seperti itu kalau untuk silinder. Oke, baik. Ini juga yang mengalami silinder nih dari Rahman. Saya dewasa, mata minus dan silinder, tapi saat ini tidak memakai kacamata. Apakah berbahaya jika dipaksakan tidak memakai kacamata? Apa pengaruhnya ke mata sendiri? Gitu. Oke, jadi pengaruhnya kalau penglihatan kabur ya jelas akan menurunkan kualitas hidupnya dia ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi kayak nonton TV, dia harus mendekat, kan kasihan. Jadi kalau untuk berbahayanya itu kita lihat dari derajat kelainan refraksinya lagi. Apabila memang itu sangat tinggi, itu bisa menyebabkan gangguan permanen pada retinanya sendiri. Bisa memperburuk. Nah, makanya sebaiknya periksakan diri cepat, dan apabila didapat ada kelainan refraksi, diberikan lensa koreksi yang tepat. Oke, gitu ya. Untuk orang dewasa saja kalau misalnya mengalami kelainan refraksi gak pakai kacamata itu udah susah. Benar. Apalagi untuk anak-anak ya. Gitu ya, makanya harus pakai kacamata. Iya, gitu. apalagi anak-anak ini kan usia pembelajaran. Jadi informasi masuk melalui mata itu yang terbesar, bisa sampai 80% itu informasi yang diterima anak itu pembelajarannya dari penglihatan. Jadi saya sangat sayang apabila perkembangannya terhambat karena penglihatannya kabur.
Tapi kalau biasanya orang nggak pakai kacamata, cuma pakai soft lens, itu gimana keamanannya? Ini pertanyaan dari Said Ji di YouTube channel. Jadi soft lens itu salah satu alat bantu penglihatan. Cuma bentuknya direkatkan ke mata. Nah, untuk pemakaian soft lens ini fungsi utamanya sama dengan kacamata, cuma bentuknya beda. Jadi untuk keperluan-keperluan tertentu memang biasa soft lens dibutuhkan. Nah, cuma satu kekurangan soft lens ini, dia butuh perhatian lebih karena dia efek kayak kebersihan itu sangat mendukung pemakaian soft lens. Jadi kalau Anda jorok, kukunya panjang, sebaiknya untuk ini ngucek-ngucek betul, mata sebaiknya gitu ya. dipikirkan kembali untuk pemakaian soft lens. Apalagi kalau misalnya di Makassar hawanya panas, Benar, berdebu banyak kayak gitu debu, ya. naik motor, nah itu akan kendala untuk pemakai soft lens. Oke, baik. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Syarif Al-Kadri 09. Kalau mata selalu terasa kering dan merah saat berada di ruangan ber-AC, itu pengaruh apa ya? Apa ada kelainan mata pada saya? Jelas kalau mata kan itu ada sistem pengairannya dan butuh oksigen juga. Jadi kalau dia lama dalam tempat tertutup, apalagi ber-AC, itu akan mempengaruhi kelembaban dari mata sendiri. Otomatis kalau matanya agak kering, dia akan otomatis berair, jadi kayak perih. Jadi memang harus dibatasi juga. Diingat, saya sudah berapa lama di dalam ruangan ber-AC, sebaiknya cari udara segar di luar. Itu untuk kesehatan matanya. Oke, kalau pakai tetes mata? Tetes mata bisa itu, tapi kan tetes mata namanya juga buatan ya. Nah, jadi yang alami lebih bagus lah. Oke, kalau disuruh nangis aja, biar matanya nggak kering gitu ya. Banyak bersedih ya. Banyak bersedih, tapi kita nggak boleh bersedih Betul. gitu ya. Benar. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Edska. Kalau anak-anak nggak mau pakai kacamata, apa bisa digantikan sama kontak lens? Ini sejalan tadi dengan keamanannya seperti apa gitu. Ya, jadi sebenarnya anak-anak tidak mau pakai kacamata itu kita harus tahu penyebabnya apa. Apakah karena dia terganggu dengan modelnya, dia tidak sesuai dengan selera bentuknya. Jadi karena kalau untuk pemakaian lensa kontak untuk anak-anak, yang dewasa aja pertama pakai soft lens itu sampai nangis-nangis ya. Iya. Apalagi kalau mau dipaksakan ke anak-anak, belum tentu anak-anaknya mau. Jadi, tapi memang ada beberapa kasus tertentu yang anak-anak harus pakai soft lens untuk perawatan. Nah, dilihat dari kebutuhannya saja sih sebenarnya, tapi untuk keamanan kacamata akan lebih tepat untuk anak-anak. Oke, jadi kalau untuk anak-anak disarankan lebih baik pakai kacamata. Benar. Gitu ya. Karena kalau soft lens bagi anak-anak resikonya mungkin agak lebih besar. Iya, gitu karena ya. kalau untuk soft lens itu kan kebersihan harus dijaga dengan bagus. Jadi kalau waktu masa pakainya lebih dari anjuran, itu bisa menyebabkan infeksi, iritasi, itu resikonya lebih besar. Ya, malah nanti akan menyebabkan kerusakan-kerusakan lain pada mata gitu ya. Betul. Potensi untuk mengalami kebutaannya malah akan lebih besar gitu. Kalau gitu nanti larinya ke HKI aja. Mungkin bisa dibantu gitu ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita jawab di sesi selanjutnya ya. Tapi kita akan masih di obrolan kita soal pemilihan kacamata yang tepat bagi anak bersama dengan Heller Keller International, dan juga ada Bang Emin di sini selaku RO gitu ya. Nah, HKI ini kan punya program banyak gitu ya, khususnya untuk salah satunya pencegahan kebutaan pada anak gitu ya. Nah, dengan Iropin bekerja samanya seperti apa sih? Boleh di-share gitu ke smart listener, Mbak Vika? Oke, jadi selain Eropin, HKI juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang menjadi intervensi kami, kemudian bekerja sama juga dengan Perdami dan Rumah Sakit Unhas. Kalau khusus Eropin itu membantu kegiatan kami ketika kami melakukan layanan refraksi di kabupaten. Yang saya katakan tadi, salah satu pencapaian HKI yaitu melakukan layanan refraksi bagi anak-anak yang membutuhkan kacamata. Jadi sebelum pembagian kacamata, anak-anak akan dikoreksi terlebih dahulu oleh Bapak Ibu dari Iropin, seperti itu. Oke, boleh dijelasin dulu dong. Kita dari tadi udah sebut-sebut Iropin, tapi smart listener nggak tahu Iropin itu apa, RO itu apa, gitu ya. Oke. Silakan Bang Emin. Jadi Iropin itu singkatan dari Ikatan Refraksionis Optician Indonesia. Jadi
organisasi profesi tenaga kesehatan yang membawahi refractionist optician. Jadi refractionist optician di sini itu salah satu tenaga kesehatan yang punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan refraksi dan pelayanan optisi untuk kacamatanya, alat bantunya dan ortoptis. Nah, mungkin belum ini ya, belum akrab di masyarakat ya refractionist optician ini. Jadi refractionist optician ini itu dia punya kewenangan dan kompetensi yang diatur oleh undang-undang. Jadi salah satunya di optik dan klinik mata dia berwenang melakukan pemeriksaan refraksi dan memberikan pelayanan optisi alat bantunya. Jadi kalau rehabilitasinya sampai di mana? Oke, baik. Jadi selama ini kan masyarakat tahu kalau sakit mata atau butuh kacamata gitu ke optik atau ya ke dokter mata gitu ya. Belum banyak lah yang familiar dengan RO ini. Nah, RO inilah yang membantu Anda gitu ya memilih optikal yang benar seperti apa gitu ya, kacamatanya seperti apa. Tapi ini boleh dong disampaikan juga ke smart listener. Kalau misalnya kita ingin memilih optikal yang benar seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi dari tadi kita mention kacamata ya. Jadi kacamata ini sebenarnya alat rehabilitasi kesehatan. Ya, jadi itu dalam distribusinya itu diatur regulasi undang-undang kesehatan. Jadi tidak sembarang, maksudnya kacamata ini ada aturannya. Jadi seperti penjualannya itu di mana saja yang tepat, yang boleh, yang tidak boleh, bagaimana. Jadi untuk kacamata sendiri ini kita biasanya tahu kalau mau butuh kacamata ke optik ya. Nah, optikan sendiri ini punya regulasi untuk penjualan kacamata. Jadi tidak semua penjual kacamata itu bisa mendistribusikan secara bebas karena ini kacamata ini punya aturan sendiri. Jadi penanggung jawabnya itu refractionist optician. Jadi di optik itu harus ada penanggung jawab seorang refractionist optician untuk menjamin ya pelayanan refraksi dan pelayanan optisi yang diterima masyarakat itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Oke, tapi kalau misalnya beli kacamatanya nih nggak ke optik atau nggak ke dokter mata konsultasi tapi langsung beli di online gitu, di e-commerce itu seperti apa? Oke, jadi untuk frame-nya itu kan kita banyak ya dari kayak marketplace online itu jual kacamata langsung dengan ukuran sekian. Itu sebenarnya sangat kurang tepat dan dapat merugikan konsumen sendiri karena ada parameter tertentu yang harus dipenuhi agar pemakai kacamatanya ini bisa nyaman. Nah, jadi kalau seumpamanya kita beli kacamata online datang dipakai nggak enak, ya sudah itu kan kerugian untuk masyarakat sendiri. Benar. Karena kacamata itu punya parameter yang harus terpenuhi untuk kenyamanan pemakainya. Jadi kalau untuk pembelian frame saja itu masih memungkinkan ya. Misalnya beli frame nanti bikin lensanya di optik ini itu bisa. Nanti pemasangan lensanya di optik ditangani oleh seorang refractionist optician. Oke, gitu apalagi untuk anak-anak ya. Itu harus benar-benar hati-hati. Kalau bisa langsung ke RO aja deh, ke optik-optik yang terpercaya yang ada RO-nya. Gitu ya. Kita ke pertanyaan lagi yang ada masuk di YouTube channel Smart TV Makassar yang berkomentar, wah Muhammad Kifli, Helen Keller itu apa sih, merek kacamata atau apa? Waduh, nggak dengar nih dari tadi nih. Helen Keller International itu adalah salah satu NGO gitu ya, yang di Sulawesi Selatan fokus pada pencegahan kebutaan anak gitu ya. Nah ini kan Helen Keller Indonesia banyak nih programnya. Sekarang lagi masa pandemi, gimana sih dampak pandemi ini kepada berjalannya program-program dari HKI? Ya, jadi sebelum adanya pandemi ini kami sudah merencanakan beberapa jadwal, yaitu layanan refraksi dan pembagian kacamata di beberapa kabupaten lain yang sudah kami rencanakan. Nah, sudah direncanakan lama, ternyata ada pandemi ini. Jadi kami mau tidak mau harus menunda kegiatan kami. Anak-anak kasihan yang sudah membutuhkan kacamatanya di daerah akhirnya harus tertunda dulu. Kami tidak bisa membagikan kacamata untuk anak-anak dan itu semakin membuat kami worry gitu. Bagaimana anak-anak ini nantinya
jadi tidak dapat kacamata dari kami seperti itu. Jadi pandemi ini benar-benar mengekang kaki kita gitu loh. Benar. Pakai Ini HKI sesuai juga dengan pertanyaan dari Suhandi Pranata. Kapan katanya pembagian kacamata gratisnya? Daftarnya di mana gitu? Oke, jadi kacamata ini dikhususkan untuk anak-anak yang sudah dilakukan screening di sekolah. Jadi ini pembagian kacamatanya bukan untuk umum, tapi khusus untuk anak-anak yang sudah di-screening oleh guru sekolah yang sudah kami latih. Jadi guru sekolah melakukan screening kepada anak, kemudian berdasarkan dugaan gurunya bahwa anak ini punya gangguan penglihatan, nanti diperiksa kembali oleh Bapak Ibu RO atau Bapak Ibu dokter spesialis mata yang kami undang pada saat layanan refraksi di kabupaten. Setelah itu baru pembagian kacamatanya Mbak Rifa, seperti itu. Jadi nggak ujub-ujub daftar dapat kacamata gratis ya Pak Suhandi, dan harus digarisbawahi ini untuk anak-anak dan sudah di screening oleh yang sudah di screening gitu, yang udah ketahuan nih, oh ini ada kelainan nih gitu ya. Jadi itu udah terjawab ya Pak Suhandi. Dikit boleh? Silakan. Jadi terkait layanan refraksi tadi, ya jadi masyarakat di Kabupaten Goa itu kami sudah HKI bekerja sama dengan Iropin sudah membuat Vision Center atau role model untuk Kabupaten Goa pertama. Jadi kita membangun atau membuatkan contoh model Vision Center untuk masyarakat di Kabupaten Goa. Seperti itu ya Mas Emil? Iya benar sekali. Baik, terima kasih jawabannya katanya. Ini ada pertanyaan nih soal kacamata ion, gitu ya. Ntar saya bacain dulu. Tadi sempat lewat sih ya, saya belum bacakan. Bagaimana soal kacamata ion yang diyakini bisa menyembuhkan semua jenis masalah mata gitu, bahkan minus bisa hilang. Itu gimana? Harganya kan mahal dan sudah banyak yang percaya. Oke. Jadi mengenai kacamata ion ini dari pemerintah Perdami ya khususnya itu juga sudah mengeluarkan surat pernyataan mengenai kacamata ion itu. Jadi bisa dicari nanti di websitenya Perdami, itu ada jelas alasan-alasannya dan tanggapan Perdami mengenai kacamata ion itu. Oke, baik. Nah, karena kita terbatasi oleh waktu, kita punya 1 menit terakhir nih di sesi obrolan kita sore hari ini. Saya pengen dengar harapannya ke depan. Seperti apa dari HKI maupun Iropin gitu ya. Dan juga untuk pemerintah di Sulawesi Selatan nantinya bisa mendukung program-program HKI. Ya. Jadi HKI sendiri sudah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya itu pelatihan berjenjang, kemudian Vision Center, kemudian assisting anak yang membutuhkan bantuan layanan refraksi atau layanan anak ke Fasiankes, kemudian salah satunya adalah program ROP atau screening anak retinopati prematuritas. Jadi harapan kami bahwa ketika HKI harus benar-benar meninggalkan Sulawesi Selatan, program ini harus berhenti karena HKI berhenti gitu. Jadi harapan kami pemerintah tetap mengadopsi program yang sudah kami coba sampaikan kepada mereka melalui beberapa strategi tadi. Jadi selain pemerintah tetap mengadopsi, juga pemerintah di kabupaten juga tetap melaksanakan program yang sudah kami tawarkan, screening tajam penglihatan untuk siswa, kemudian guru mulai mencoba untuk menerapkan screening tajam penglihatan untuk siswanya juga. Kemudian orang-orang di Posyandu sudah mulai melakukan deteksi dini untuk anak. Seperti itu sih harapannya tidak ditinggalkan begitu HKI. Sampai kapan nih programnya kalau dari HKI? Sayangnya kami hanya sampai November 2020 ini. Wah, sedih banget. Iya, 2016 sejak 2016 sampai November 2020. Iya. Udah gak lama lagi dong ya. Kok saya sedih ya? Tapi harapannya itu tadi, walaupun HKI berhenti dalam program ini untuk di Sulawesi Selatan, tapi pemerintah Sulawesi Selatan yang memang sebagai stakeholder yang mendukung begitu ya, terus menjalankan program ini. Dan satu yang penting Mbak, saya lupa. Harapan kami bahwa ROP ini tidak berhenti, begitu pula kalau HKI berhenti gitu. Karena ROP ini adalah salah satu program yang baru diterapkan di Sulawesi Selatan, dan ini adalah program baru yang kami harapkan benar-benar tinggal dari HKI gitu selain itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vika, terima kasih banyak Bang Emil. Mau ada singkat mau disampaikan ke orang-orang tua gitu? Soal kacamata anak, singkat aja. Oke, jadi untuk para orang tua, jadi dimohon untuk lebih aware sama tanda-tanda yang diperlihatkan oleh anak, karena banyak anak yang tidak bisa mengkomunikasikan penglihatan yang kurang bagus ke orang tua. Jadi kita orang tua itu tugasnya lihat,
oh tanda-tandanya ini dia memicingkan mata, kalau nonton dia agak miring, harus dekat. Nah itu sebaiknya ambil inisiatif, periksakan matanya cepat ke dokter mata Baik. atau ke optik terdekat. Oke deh, itu dia ya smart listener, harus dengarkan baik-baik. Dan kita harus benar-benar aware begitu ya soal kesehatan mata gitu ya. Terima kasih banyak Bang Emin, terima kasih banyak Oke, sama-sama. Mbak Vika dan juga Mbak Mawar yang dari tadi nggak kedengeran suaranya ya. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan untuk kita sore hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kami. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.